Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufana Griswuri, asal dari Sidoarjo, Magetan, kelas HKIF. Sebelum kita membahas materi pembahasan selanjutnya, saya di sini akan menunjukkan ringkasan materi dari mata kuliah studi fikih semester 1. Saya akan membahas materi tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Fikih secara terminologi menurut ahli fikih ialah ilmu tentang hukum syariah, tentang perbuatan manusia yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Pengertian syariah sendiri menurut etimologis kata syariat dalam bahasa Arab adalah syar'ah, yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syar'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Kata syar'ah dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pengertian fikih sendiri secara sistematis, kata fikih berasal dari bahasa Arab fiqh, atau bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dan fikih secara istilah mengandung dua arti. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukhalaf mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih sesuai dengan masanya. Dan menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah mafri'atan nafs malahawar malaihab, terhadap pengetahuan terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Dan menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Hubungan antara syariah dan fikih. Syariah berarti sumber fikih, dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk ahli fikih dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci berupa syariat dan wahyu tersebut. Perbedaan syariah dan fikih ada 4, yaitu 1. Syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Syariah memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan bersifat perkiraan. Syariah 3. Syariah adalah sasaran untuk memahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai proses adalah upaya memahami syariah untuk diperkenalkan. 4. Syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks dan waktu dan tempat. Hukum Islam. Kata hukum Islam keduanya berasal dari bahasa Arab, tetapi Al-Quran tidak pernah menggunakan kedua kata ini secara bergandengan. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik tidak pernah menggunakan kata hukum Islam. Secara leksikal, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, yang berarti menolak, dan dari sinilah terbentuk kata al-huk, yang artinya berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum juga mengandung beberapa pengertian, diantaranya
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Lingkup fikih. Bagian ibadah yaitu hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang juga dikatakan sebagai hukum-hukum yang bersangkutan dengan urusan akhirat seperti thaharah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sejarah perkembangan hukum Islam. 1. Hukum Islam periode Nabi Muhammad SAW. 2. Hukum Islam periode pertumbuhan dan perkembangan mazhab. Dan mazhab tersebut memiliki 5 mazhab, yaitu mazhab Hanafi oleh Imam Hanafi, 2 mazhab Maliki oleh Imam Maliki bin Anas, 3 mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'i, 4 mazhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 5 mazhab Ja'far oleh Imam Ja'far al-Shadiq. Arti definisi hukum-hukum Islam. 1. Wajib. Wajib adalah sesuatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau sehat, di mana kita dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Contoh-contoh wajib bagi manusia adalah 1. Sholat 5 waktu, 2. Pergi haji jika mampu, membayar zakat dan lain sebagainya. 2. Sunnah. Sunnah adalah suatu perkara yang bisa dilakukan oleh umat Islam akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Contoh sunnah: sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot dan lain-lain. 3. Haram. Haram adalah suatu perkara yang tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa neraka kelak nanti. Contoh sifat haram: main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah dan lainnya. 4. Makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Perbedaan hukum Islam dengan hukum umum ada 4. 1. Hukum umum semata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia. Hukum Islam dipendahulukan akal manusia berdasarkan wahyu Allah. 2. Cakupan hukum Islam sangat luas. Hukum dalam pengertian umum tidak memiliki cakupan yang luas. 3. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sedangkan hukum umum tidak. Hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak yang menyeimbangkan kepentingan individu beserta negara. Kaidah-kaidah hukum Islam. 1. Al-umru bin mustaqilan. Segala urusan disertai dengan tujuan. La dora wala dirara. Tidak membuat dan menimbulkan kemudaratan. Al-yakin la yuzalu bil as. Keyakinan yang tidak lenyap dengan keraguan. Mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.